Halo, selamat pagi saudara. Saya Gracia Dur menemani Anda di segmen Ulas Kompas. Kita akan melihat ada informasi apa saja di halaman muka di edisi Sabtu 16 Desember 2023. Kita ke foto di halaman utama terlebih dahulu saudara. Ini adalah soal kasus COVID-19 yang semakin melonjak. Dalam foto ini saudara, bahwa sebagian penumpang ini sedang mengenakan masker saat berada di dalam kereta komuter di Stasiun Manggarai, Jakarta, Jumat kemarin. Kasus COVID-19, saudara, ini kembali meningkat beberapa hari terakhir dan Kementerian Kesehatan mencatat pada 14 Desember 2023 ada peningkatan hampir 300 kasus aktif COVID-19 dibandingkan dengan satu hari sebelumnya, saudara. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, per 14 Desember, Indonesia mengalami kenaikan kasus COVID-19 ini mencapai 1.449 kasus, saudara. Dan jumlah itu makin naik di bulan sebelumnya, di bulan November, itu kenaikannya mencapai 1.219 kasus, sedangkan di Desember ini 1.400 kasus, saudara. Di bulan Desember ini ada 6 kematian akibat COVID-19. Angka kematian ini naik ketimbang bulan November. Kenaikan kasus ini bisa mencapai 10,57% dan jumlah pemeriksaan tes hanya dilakukan sebanyak 2.600 tes maksud kami, saudara. Dan ada beberapa wilayah yang mengalami kenaikan kasus. Selain wilayah DKI Jakarta, ini ada juga Bali, Bangka Belitung, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua Barat, dan juga Sumatera Utara. Dokter spesialis dari paru-paru Rumah Sakit Persahabatan, Erlina Burhan, mengatakan varian COVID-19 yang membuat ini angkanya melonjak naik adalah varian Omikron, saudara. Gejala yang muncul diantaranya adalah demam tinggi, batuk, hidung tersumbat, kehilangan penciuman dan pengecapan, serta nyeri tenggorokan. Maka ada beberapa upaya yang dilakukan, salah satunya adalah vaksinasi serta menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelumnya juga Kementerian Kesehatan ini sudah mengeluarkan surat edaran yang isinya tentang peningkatan kewaspadaan terhadap lonjakan COVID-19. Maka dari itu di tempat-tempat transportasi seperti di bandara, kemudian di terminal, ini sudah ada screening untuk para wisatawan yang masuk ke Indonesia, ya saudara. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Tol Cikampek, ini menewaskan 12 orang, saudara. Dalam informasi ini, saudara, bahwa sebanyak 12 orang ini meninggal setelah bus yang mereka tumpangi terbalik di interchange atau simpang susun Jalan Tol Cikampek dan Jalan Tol Cikopo Palimanan pada Jumat lalu, saudara. Menjelang liburan akhir tahun, pengendara ini perlu meningkatkan kewaspadaan agar kecelakaan tidak berulang. Kalau menurut pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, ini mengatakan ini masih belum bisa berpendapat soal penyebabnya karena polisi masih dalam proses penyelidikan terkait kasus kecelakaan ini, tapi ia menduga korban bisa terlempar dari bus karena adanya sabuk pengaman yang belum berfungsi optimal. Maka ia mengingatkan agar pengendara meningkatkan kewaspadaan, terutama selalu menggunakan sabuk pengaman, apalagi ini menjelang libur panjang Natal dan juga Tahun Baru. Kemudian saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya, ada di bagian bawah ini soal peluncuran buku Sultan Hamengkubuwono ke-10, saudara. Nah, informasinya bahwa peluncuran buku Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini, Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur di Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono yang berada di sebelah kiri ini menyampaikan buku Berdaulat untuk Kesejahteraan Rakyat dan mendengar suara merawat semesta kepada Guru Besar Universitas Gadjah Mada Sudaryono dalam peluncuran kedua buku di pagelaran Keraton Yogyakarta pada Jumat lalu, saudara. Dua buku itu ditulis dalam rangka peringatan ulang tahun ke-80 Sultan
Hamengkubuwono X dalam kalender Jawa. Kemudian kita beralih informasi yang berada di sebelahnya, ini soal skandal dana kampanye yang berjudul Perdana Menteri Kishida didesak mundur. Perdana Menteri Jepang ini Fumio Kishida harus berjuang keras menjaga kursi dan pemerintahannya. Skandal dana kampanye ini membuat diri dan pemerintahannya ini disasar dari dalam dan luar partai, saudara. Kemudian kita berlanjut ke informasi selanjutnya yang berada di sisi halaman 15. Ini ada judul besar di sini, yaitu potensi spesifik ungkit kota. Disampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ini meminta pemerintah kota untuk mengembangkan potensi spesifik di wilayah masing-masing. Potensi ini diharapkan bisa menjadi pembeda sekaligus pengungkit kesejahteraan. Potensi spesifik dari setiap kota yang lahir dari rencana besar pembangunannya secara detail dan utuh ini akan menguatkan karakter kota di Indonesia. Potensi spesifik ini bisa menjadi keunggulan pembeda suatu kota dengan kota lainnya. Informasi selengkapnya saudara Anda bisa simak informasi di Harian Kompas melalui Kompas ID di edisi hari ini Sabtu 16 Desember 2023.